Kelebihan singkong sambung ini nanti ubinya sangat besar-besar sekali. Saya pakai jenis pandesi putih, kemudian saya sambung pakai jenis singkong karet. Jadi kelebihannya ini nanti satu pohonnya itu bisa tumbuh kurang lebih ya sekitar 50 kilo sampai 1 kuintal. Saya tidak berharap mulu-mulu ya, satu pohonnya itu bisa berkembang 20 kilo saja, rata-rata 20 kilo saja itu sudah cukup lumayan bagus ya. Ada kawan yang sudah eksperimen rata-rata satu pohon bisa tumbuh 50 kilo sampai 1 kuintal per pohon. Nah, pohonnya seperti ini, besar-besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wisata hati dimanapun Anda berada. Di channel Wisata Hati ini nanti secara rutin akan saya upload program Wisata Hati menginspirasi. Di samping tentang pengajian-pengajian juga nanti kita isi dengan video-video inspiratif tentang usaha kecil atau UMKM. Di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan dokumentasi video usaha saya sendiri, yaitu di sektor pertanian. Nah, alhamdulillah di samping saya mengelola channel Wisata Hati ini, saya juga punya usaha di bidang pertanian, yaitu menanam singkong ya. Tetapi singkong ini saya sambung. Ini eksperimen saya, berharap supaya nanti singkongnya itu tumbuh dengan besar ya, terus kemudian efisien, tidak membutuhkan lokasi yang begitu luas. Nah, ini ya contohnya di belakang saya ini adalah singkong, singkong pandesi putih, ada singkong super, ada beberapa jenis. Kemudian saya sambung dengan singkong karet. Tujuannya apa? Biar nanti tumbuhnya itu bisa lebih besar. Satu pohon mampu tumbuh 50 kilo sampai 1 kuintal. Yuk kita lihat video selanjutnya. Let's go. Nah, ini adalah singkong yang kemarin saya sambung. Ini singkong jenis super kalau yang ini ya. Ini jenis super. Kemudian saya sambung pakai singkong karet. Nah, saya bertujuan yang pertama nanti ininya mampu tumbuh dengan sangat besar, yaitu satu pohon bisa menghasilkan 50 kilo sampai 1 kuintal. Tetapi harapan saya tidak terlalu mulu-mulu, bisa tumbuh atau berkembang 20 kilo saja ya, rata-rata itu udah alhamdulillah. Nah, kalau singkong karet itu kan apa namanya, daunnya itu juga sangat banyak sekali karena nanti pohonnya itu sangat besar. Jadi ini nanti bisa kita manfaatkan untuk makanan domba atau ternak ya. Nah, ini kita lihat bahwa tanaman singkong ini baru berumur kurang lebih 3 bulan ya, tetapi sudah tinggi setinggi ini, sudah di atas saya ini, di atas kepala saya ini. Nah, oke, kita lihat ya, lahan ini kurang lebih 1 hektar ya, tetapi yang saya tanami, yang saya gunakan untuk eksperimen itu kurang lebih ya setengah hektar ya. Kemarin saya nanam agak lumayan ya, sekitar 1.500 pohon. Alhamdulillah tumbuh dengan sangat subur sekali ini ya. Jadi ini kawan-kawan sahabat wisata hati, di samping kita mengaji di channel ini, di channel Wisata Hati ini juga nanti saya akan mempersembahkan program Wisata Hati menginspirasi. Akan saya dokumentasikan video-video tentang dunia usaha ya. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi kawan-kawan para pemirsa channel Wisata Hati. Nah, kenapa saya memilih komoditi singkong untuk saya budidayakan? Karena singkong itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah tumbuh, kemudian tidak butuh perawatan yang intensif. Cukup kita tanam ya, karena ini adalah singkong sambung ya, memang di awalnya yang agak ribet harus proses penyambungan ya. Ini kita lihat ini ya, ini sambungannya seperti ini. Nah, setelah tumbuh seperti ini ya kita tidak perlu merawat, hanya memupuk ya, agar maksimal pertumbuhan singkongnya itu. Kita kasih pupuk kandang, kasih pupuk kandang atau pakai pupuk kimia juga bisa.
Nah, kenapa ini kita nanamnya itu tinggi ya? Kita nanamnya tinggi kurang lebih 80 cm. Ya ada yang 1 meter penanamannya dari bawah ini ya. Karena ini nanti bertujuan, nanti kita tinggal mengambil umbinya saja, terus kemudian langsung kita tanam lagi. Kita tidak perlu ini menyambung lagi, karena yang atas itu sudah pohon singkong jenis karet, yang bawah masih jenis biasa. Karena kalau singkong karet itu kan kita tanam tidak mau muncul umbinya, hanya daunnya saja yang sangat lebat. Tapi kalau yang singkong biasa ya, singkong super atau singkong pandesi putih, itu singkongnya sangat bagus sekali. Kenapa saya memilih singkong pandesi putih atau singkong super atau ketan? Karena ini nanti bisa kita manfaatkan untuk pembuatan tepung mokaf, untuk singkong keju, getuk goreng, atau yang lain-lain. Itu sangat cocok sekali. Nah, jenis singkong karet yang kita gunakan untuk nyambung itu ada beberapa ya. Ada beberapa jenis. Yang paling bagus itu memang singkong karet jenis super. Kalau yang ini di sebagian saya eksperimen itu, ini singkong karet jenis nyonyah ya. Jenis nyonyah. Saya kemarin ada berapa pohon ya, mungkin sekitar 25 pohon yang jenis nyonya, selainnya super semuanya. Nah ini program saya ke depan, itu proses pamanenannya itu tidak serentak ya, tetapi akan kita panen per 10 pohon, per 10 pohon. Kalau rata-rata satu pohonnya menghasilkan 20 kilo kan 200 kilo. Kemudian itu kan hasilnya 2 kuintal ya. Nah, kita jual ke para pengrajin getuk goreng, singkong keju, atau yang lainnya. Kemudian daunnya bisa kita gunakan untuk makanan ternak ya. Nah, di tengah-tengah kebun ini nanti akan saya bikin kandang ya untuk domba. Rencananya akan kita bikin namanya integrated farming. Makanya tadi di awal saya jelaskan kenapa saya milih singkong karet ya untuk penyambungan singkong biasa, agar daunnya itu tumbuh dengan sangat lebat dan besar sekali. Nah, nanti pupuk kandang dari kambing atau dombanya itu bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di kebun ini. Kemudian daun singkongnya kita gunakan untuk memberi makan ya, makan. Terus ini apa? Singkongnya bisa kita jual atau bisa kita gunakan untuk memberi makanan ternaknya. Nah, di sini memang di kebun ini ada banyak sekali sumber makanan atau namanya itu bang pakan. Ada daun mahoni, kemudian ada daun singkong, kemudian ada rumput gajahan, ada lagi jagung ya, daun jagung atau tebon istilahnya itu. Jadi setiap musimnya kita juga nanam jagung. Nah, jadi itu program integrated farming itu bisa benar-benar berjalan. Jadi apa ya, sederhana sih konsepnya, itu sederhana. Singkongnya nanti kita pada saat panen pun tidak kita panen secara serentak, tetapi kita panen hanya satu hari itu 10 sampai 15 pohon ya. 10 sampai 15 pohon, setelah kita cabut kemudian kita langsung tanam lagi, kita kasih pupuk. Terus gitu ya. Kalau kita punya tanaman 2000 pohon itu kan sudah cukup banyak ya, satu hari kita panen 10 pohon. Nanti sampai panen terakhir kan yang penanaman pertama itu sudah besar. Tadi saya bilang untuk penanaman di periode kedua kita tidak usah menyambung ulang. Contohnya ini. Nah, ini pohonnya sangat besar sekali. Ini di periode pertama sudah kita panen. Hasilnya sangat bagus. Kemudian ini pohonnya kan sudah tumbuh sangat besar ya. Nah, ini penanaman periode kedua. Nah, ini nih. Jadi ini nanti hasil singkongnya itu sangat besar sekali. Kemarin kawan yang di Boyolali itu satu pohon bisa menghasilkan hampir 2 kuintal ya. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan acuan ya. Rata-rata untuk yang periode kedua itu 1 kuintal saja cukup bagus. Nah, ini
Ini kemarin saya menanam itu ada 4 pohon yang periode kedua. Tetapi yang 1 pohon itu mati karena kemarin panas banget ini. Ini baru umur 3 bulan. 3 bulan udah segini besarnya ya. Tinggi sekali. Ketinggiannya sudah 2,5 meter lebih ini. Oh. Jadi nanti terus ya kita berjalan terus. Apa namanya? Untuk periode kedua kita nggak perlu menyambung ulang. Contohnya ini. Wah, ini tinggi sekali ini. Nah, ini nanti sampai periode kedua, periode ketiga, keempat ini masih bisa ini. Nah, ini namanya singkong sambung ya. Efisiensi lokasi sama tenaga. Nah, jenis singkong pandesi putih itu seperti ini, pandesi putih ya. Ini yang tidak saya sambung, ini memang sengaja untuk percontohan atau apa ya, kalau ada orang yang kepingin lihat pandesi putih itu seperti apa ya, seperti ini. Warnanya itu hijau pekat seperti ini. Demikianlah video yang bisa saya persembahkan lewat channel ini. Kita bisa ikut mengaji, ikut belajar walaupun hanya lewat online. Nah, di channel ini pula kita juga bisa saling berbagi informasi tentang inspirasi usaha atau dunia bisnis terutama di UMKM. Nah, semoga video yang saya persembahkan tadi itu bisa menginspirasi kepada kawan-kawan sahabat pemirsa wisata hati dimanapun Anda berada. Nah, semoga kita selalu diberkahi Allah dengan usaha kecil yang kita tekuni, yang kita seriusi, insya Allah hasilnya maksimal dan insya Allah berkah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.